Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai dasar ekonomi Islam. Berikut materinya, langsung saja simak dan pahami. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi ekonomi Islam. Jadi apa sih arti dari ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang lahir melalui proses keilmuan yang cukup panjang. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat gitu. Menurut pakar keilmuan, salah satunya yaitu Dawan Raharjo, memilih istilah ekonomi Islam dalam 3 kemungkinan pemaknaan, yaitu yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Sesuai dengan judulnya yaitu ekonomi Islam, maka ekonomi Islam itu berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menurut beliau yaitu ekonomi Islam adalah suatu sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu. Berbeda dengan ekonomi konvensional, jadi ekonomi Islam memiliki metode atau cara tertentu untuk menentukan bagaimana sistemnya. Dan yang ketiga yaitu ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Jadi dalam 3 definisi ini semuanya hampir sama, yaitu berdasarkan ajaran atau hukum Islam. Jadi definisi ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah gitu. Pada intinya, cara kita sebagai manusia untuk mengelola sumber daya yang ada di dunia ini tetapi berdasarkan syariat Islam, tentunya dengan tujuan mencapai falah atau maslahah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang apa sih falah itu? Falah berarti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Falah sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang dunia dan akhirat. Falah merupakan konsep multidimensi memiliki aspek individual atau mikro maupun kolektif. Falah dalam kehidupan dunia merupakan kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, kekuatan dan kehormatan, sedangkan falah dalam kehidupan akhirat merupakan kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan yang abadi. Jadi karena berdasarkan syariat atau hukum Islam, tentunya yang kita kejar itu tidak hanya dari dunia saja, tetapi akhirat juga sangat penting gitu. Materi yang berikutnya, ya, apa sih hakikat dasar ekonomi Islam? Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia. Tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, tidak jauh dengan definisi ekonomi Islam. Pada intinya untuk mencapai suatu kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid syariah. Jadi untuk mencapai kesejahteraan dengan syariat agama Islam, yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa manusia, akal, keturunan, lihib, an-nasal, dan menjaga kekayaan. Artian dari ekonomi Islam ini sangat menyeluruh. Jadi tidak hanya berdasarkan duniawi, tetapi akhirat juga sangat dipentingkan gitu.
cakupan ekonomi Islam. Yang pertama ada konsumsi. Nah, konsumsi merupakan komoditas yang diperlukan untuk mencapai maslahah. Nah, maksudnya yang dimaksud dengan maslahah dalam konsumsi ini merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi 3 unsur. Nah, dalam 3 unsur ini diantaranya yaitu kepatuhan syariah atau harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Islam, yaitu kita harus mengkonsumsi yang halal, bermanfaat dan membawa kebaikan. Nah, dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Nah, yang kedua yaitu ada produksi. Nah, produksi merupakan akomodasi yang dihasilkan supaya maslahah itu dapat terwujud. Yang ketiga yaitu ada distribusi. Nah, yang dimaksud dengan distribusi yaitu sumber daya dan komoditas didistribusikan untuk mencapai maslahah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perilaku distribusi dalam ekonomi Islam. Nah, dalam penyaluran hasil produksi produsen dapat menggunakan beberapa sistem distribusi. Nah, seperti distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Untuk yang pertama yaitu ada distribusi langsung. Nah, distribusi langsung terjadi apabila produsen menyalurkan hasil produksinya secara langsung kepada konsumen. Bentuk saluran distribusi ini yaitu yang paling pendek dan paling sederhana. Nah, dalam saluran distribusi ini tidak menggunakan perantara. Nah, dikarenakan produsen dapat menjual barangnya langsung kepada konsumen, oleh karena itu saluran ini disebut dengan saluran distribusi langsung. Nah, untuk contohnya yaitu seperti penjual bakso keliling, hasil panen anggur langsung dijual kepada konsumen tanpa melalui agen atau perantara pemasaran. Jadi untuk distribusi semi langsung ini dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara. Nah, untuk yang kedua yaitu ada distribusi semi langsung, di mana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara atau seperti toko, nah, milik produsen itu sendiri. Nah, untuk contohnya yaitu ada seperti hasil produksi tas dijual kepada konsumen melalui toko-toko milik pabrik tas itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada distribusi tidak langsung. Nah, pada sistem ini produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, baik itu barang atau jasa kepada pemakainya, melainkan melalui perantara. Jadi untuk distribusi tidak langsung ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan untuk distribusi ini untuk produksinya atau penjualannya itu melalui perantara. Nah, untuk contohnya yaitu seperti petani menjual hasil pertaniannya kepada koperasi unit desa atau biasa disebut dengan KUD yang membelinya dengan harga dasar sesuai harga pasar. Nah, agar petani terlindung dari praktek tengkulak. Yang selanjutnya ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan. Di dalam kepemilikan ini dipergunakan untuk pekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya serta kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu produk, barang, dan jasa, tentunya saja dalam pendapatannya atau memperolehnya harus dengan cara yang halal. Yang ketiga ada keseimbangan. Yang seimbang itu yang artinya seimbang di dunia serta di akhirat. Yang keempat, upah tenaga kerja, tentunya saja keuntungan dan harus bagi hasil. Yang selanjutnya, kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, dikarenakan baik bicara, takaran, dan timbangan, serta mutu dan selalu menepati janjinya. Perbedaan-perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama itu rationality, yang kedua
ada konsep keperluan daripada kehendak dalam menuju maslahah. Yang ketiga, mencapai falah. Yang keempat, sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah. Tentang prinsip-prinsip perekonomian dalam Islam. Dalam sebuah sistem perekonomian Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Menurut Matley, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kedua, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapat yang diperoleh secara tidak sah. Ketiga, bekerja adalah kekuatan pergerakan utama kegiatan ekonomi. Dalam Quran Surat 429, Islam mendorong manusia untuk mendapatkan materi harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Keempat, kepemilikan kekayaan tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besarnya produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dilokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasul yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, pulang, rumput, dan api. Keenam, seorang muslim harus menunduk kepada Allah dari hari pertanggungjawaban di akhirat. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan masyir, gara, dan berusaha dengan cara yang beli melampaui batas dan sebagainya. Ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Zakat ini merupakan alat distribusi sebagai kekayaan orang yang diunjuk untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Yang selanjutnya, sumber daya ekonomi dalam Islam. Sumber daya manusia. Manusia sebagai khilaf yang tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 30, Al-An 65. Manusia dengan struktur yang paling sempurna. Sumber daya alam, tanah, air, sinar matahari, minyak, batu bara, panas bumi, dan lain-lain dikelola secara efisien dan efektif. Sumber daya lainnya, Baitul Mal atau lembaga perbendaharaan negara, zakat, infak, sedekah, wakaf, pajak, lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan non-perbankan syariah, pasar modal, asuransi, koperasi, pegadaian, pengadilan, dan sebagainya, lembaga ekonomi, dan lain-lain. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.